Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dwi Maita Rohmawati, CGP Angkatan 11, kelas 241B. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pendidikan Ki Hajar Dewantara? Baiklah, kita jawab satu persatu pertanyaannya. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya memandang anak-anak sebagai gelas dan kertas kosong. Saya sering memperlakukan siswa sebagai gelas kosong dan saya perlu mengisinya dengan pengetahuan yang saya miliki dan menjadikan diri sebagai satu-satunya sumber belajar. Bila gelas itu sudah penuh dengan pengetahuan, maka itu akan dianggap sebagai sebuah keberhasilan. Dalam hal pembentukan karakter, saya sering memperlakukan anak-anak layaknya kertas kosong. Hal-hal yang saya anggap baik, itulah yang perlu saya coretkan pada anak-anak. Saya menganggap bahwa watak mereka akan terbentuk melalui didikan saya. Anggapan kedua saya, memandang semua anak itu sama. Yang saya maksudkan adalah semua anak harus diperlakukan sama dalam pembelajaran, yang mana saya harus menyeragamkan metode pembelajaran tanpa mempertimbangkan minat dan potensi masing-masing anak. Yang ketiga, saya adalah penguasa kelas. Saat melaksanakan pembelajaran, saya menganggap bahwa siswa harus mengikuti aturan saya dalam pembelajaran. Saya punya kewenangan sepenuhnya untuk mengatur kelas menurut apa yang saya anggap baik. Jika ada yang melanggar aturan yang saya buat dalam pembelajaran, maka saya berhak memberi hukuman. Yang keempat, fokus saya adalah mengajar. Yang saya maksudkan adalah saya lebih berfokus menyelesaikan materi dan ketuntasan anak-anak pada KKM serta pada aspek kognitif siswa semata. Nilai atau grade adalah prioritas saya. Pertanyaan yang kedua, apa yang mengubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama saya lakukan adalah mengubah mindset saya. Anggapan pertama bahwa yang memandang anak-anak sebagai gelas dan kertas kosong bertolak belakang dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan pandangan tersebut, maka secara tidak langsung menganggap anak sebagai objek dan saya selaku guru sebagai subjek. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Dengan demikian, maka saya selaku pendidik hanya bisa mengarahkan tumbuh kembangnya kodrat tersebut. Selanjutnya, saya memandang semua anak itu sama. Anggapan ini tentu keliru dan tidak sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak itu istimewa adanya. Mereka punya keunikan dan karakteristik tersendiri sebagai individu. Saya sebagai guru seharusnya memberi tuntunan pada anak-anak menurut minat dan potensi masing-masing. Hal ini sejalan dengan analogi dari Ki Hajar Dewantara bahwa seorang petani tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung.
Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai dan tanaman lainnya. Anggapan keliru saya yang terakhir adalah fokus saya adalah mengajar. Memang benar bahwa tugas guru adalah mengajar, namun menurut Ki Hadjar Dewantara itu belum lengkap. Tugas saya selain mengajar adalah mendidik. Mengajar hanya berfokus pada hal-hal bersifat lahiriah atau fisik, sedangkan mendidik berfokus pada hal-hal yang bersifat batiniah atau mental. Selain itu, mengajar hanya tertuju pada pencapaian nilai atau grade, sedangkan mendidik lebih diarahkan pada pengembangan nilai atau value pada anak. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara? Setelah memahami pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan menyadari kekeliruan saya bertekad untuk mulai melakukan perubahan pada pembelajaran yang saya lakukan. Saya akan memberi ruang dan kebebasan pada anak-anak didik saya untuk menggali potensi mereka menurut kodratnya masing-masing. Selain itu, pembelajaran yang selama ini menjadikan saya sebagai subjek akan saya benahi menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang terakhir, kesimpulan setelah kita mempelajari modul 1.1. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu menanamkan karakter dan budi pekerti. Yang terakhir, pendidikan sejatinya menghamba pada anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.